Selamat Paskah, Kristus sudah bangkit. Shalom bagi kita semua, salam sehat dan tetap semangat dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang kudus. Kita telah memperingati dan mensyukuri peristiwa yang bersejarah dalam kehidupan kita, yakni kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kita bersama-sama menghayati dan meyakini kasih yang begitu dalam yang telah dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita dalam peristiwa kebangkitan itu. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, kembali malam ini kita sehati di dalam doa di hadapan Tuhan untuk menyatakan perenungan dan pemaknaan kita tentang kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kita di hadapan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Injil Lukas, pasal 24, ayat 36 hingga ayatnya yang ke-49. Mari kita berdoa untuk menyambut dan merenungkan firman-Nya. Ya Kristus yang bangkit, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh syukur kami datang kepadamu. Terima kasih kembali malam ini kami bersekutu dalam suasana yang penuh dengan sukacita untuk kembali merenungkan dan menghayati
akan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang mewartakan tentang kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Berkati kami semua yang telah bersekutu pada malam hari ini. Tuntun kami ya Roh Kudus dalam memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu dan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada malam ini. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera dan bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih karena heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Amin firman Tuhan. Tema renungan kita pada malam hari ini, jangan ragu menjalani hidup. Kristus sudah bangkit. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mengalami keraguan? Pasti kita pernah mengalaminya. Ada kondisi-kondisi tertentu dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita. Kita mengalami yang namanya keraguan-raguan, kebimbangan. Apakah itu dalam hal kita mau mengambil sebuah keputusan atau menentukan sebuah pilihan dalam kehidupan kita. Apapun kondisi dan keadaan itu, yang jelas kita bergumul. Keputusan apa yang harus saya ambil? Dan bagaimana mengatasi keraguan-raguan ini? Saudara-saudara, keraguan atau kebimbangan bukanlah hal yang tabu, hal yang salah dalam kehidupan kita. Karena keraguan menjadi bagian kehidupan ini. Bahkan keraguan dapat menuntun orang pada kebenaran yang lebih dalam dari sebelumnya. Seorang filsuf bernama René Descartes menggunakan metode keraguan-raguan agar dapat mencapai kebenaran yang dicarinya. Mulai dari kepastian menuju pada keraguan, lantas sampai pada kepastian yang lebih dari sebelumnya. Begitulah alur normalnya. Para murid Yesus sempat mengalami keraguan berkaitan dengan iman mereka pada kebangkitan Tuhan Yesus.
Wajar saja karena hal itu belum pernah mereka alami sebelumnya. Mereka memang pernah menyaksikan dan melihat bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dalam Injil Yohanes pasal 11. Tetapi mereka tidak melihat kematian Lazarus. Sedangkan Yesus, kematian Yesus mereka lihat. Asumsi mereka benar bahwa tidak ada orang yang dapat selamat dari hukuman penyaliban yang kejam itu. Mereka menyaksikan penderitaan dan bagaimana Yesus disiksa, dan bagaimana Yesus dibawa ke atas kayu salib, dan bagaimana Yesus disalibkan. Semua peristiwa-peristiwa ini direkam oleh murid-murid, sehingga tentunya yang terbayang dalam diri mereka adalah bagaimana mungkin orang yang mengalami penderitaan dan penyiksaan yang begitu luar biasa akan mengalami kebangkitan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus mengetahui keraguan daripada murid-muridnya. Ia bertanya, "Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu?" Yesus ingin mendapatkan jawaban daripada murid-muridnya. Walaupun kesannya di sini bahwa Yesus tidak memarahi mereka. Kalau Yesus mendatangi mereka, karena Yesus tidak menginginkan murid-muridnya hidup di dalam keraguan-raguan tentang kebangkitan itu. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menjawab keraguan-raguan itu dengan meminta sesuatu kepada murid-muridnya, "Berikan aku makanan." Agar ini menjadi bukti bagi mereka tentang siapa yang berdiri dan siapa yang ada di tengah-tengah mereka pada saat itu. Meskipun ada kegirangan pada satu pihak tentang Kristus, Tuhan mereka yang telah bangkit itu, namun juga keraguan-raguan tentu masih aja menguasai mereka. Dan Yesus menyatakan bukti di hadapan mereka, baik itu dengan tangan yang berlubang paku atau kakinya, bahkan tubuhnya yang ditombak, agar dengan itu murid-muridnya meyakini bahwa benar yang ada di tengah-tengah mereka adalah Tuhan mereka yang telah mengalami penyiksaan, penderitaan, dan mati di atas kayu salib. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita dapat merenungkan bersama bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita dalam keraguan-raguan dan kebimbangan dalam menjalani kehidupan ini. Apalagi kalau hal itu tentang iman percaya kita. Kedatangan Yesus di tengah-tengah murid-muridnya, bukti kasih Tuhan yang begitu luar biasa, agar murid-muridnya tidak tinggal di dalam keraguan dan kebimbangan, bahkan ketakutan. Kebangkitannya memberikan semangat baru, kekuatan untuk tetap percaya tentang apa yang pernah disampaikan dan diajarkan Yesus kepada mereka. Walaupun pengajaran-pengajaran Yesus itu tentunya tidak semua dapat dipahami oleh murid-murid. Namun sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa Tuhan tidak pernah membuat kita tinggal dan terpaku dalam keraguan-raguan dan kebimbangan dalam hidup dan kehidupan kita. Memang iman tidak bersifat statis, melainkan dinamis. Terkadang iman bisa kuat, iman bisa lemah. Kadang iman kita menggebu-gebu, namun kadang juga iman kita menjadi loyo. Ketika itu terjadi, ingatlah bahwa Yesus yang menguatkan murid-muridnya masih tetap Yesus yang sama hari ini, yang akan memberikan kekuatan bagi kita di dalam dan melalui Roh Kudus untuk tetap percaya tentang penyertaannya, tetap percaya tentang kebangkitannya. Banyak kita mendengar
informasi atau berita atau pernyataan-pernyataan, mungkin melalui media sosial, tentang hal yang meragukan tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Namun tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan, Alkitab, sudah lebih dari cukup untuk memberikan kesaksian dan fakta yang nyata bagi kita bahwa peristiwa kebangkitan Kristus adalah sebuah peristiwa historis. Artinya sebuah peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia untuk menyatakan tentang kasih Allah, kasih Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita, manusia yang berdosa. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika keraguan-raguan dan kebimbangan menjadi bagian dalam kehidupan kita, jangan tinggal diam di dalam keraguan dan kebimbangan itu. Minta pertolongan Tuhan di dalam doa-doa kita, agar setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, atau setiap pilihan-pilihan yang kita mau ambil dalam kehidupan ini, apapun bentuknya itu, kita dapat memutuskan dan memilih mana yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya Tuhan menyatakan pertolongan dan memberikan yang terbaik dari apa yang menjadi keputusan dan pilihan kita. Tetap semangat dalam menjalani hidup ini dengan semangat Paskah. Salam sehat bagi kita semua. Amin firman Tuhan. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadindra, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur. Malam ini kebenaran firman-Mu telah ditabur dalam kehidupan kami dan di tengah-tengah keluarga kami. Banyak hal di mana dalam menjalani hidup ini kami mengalami keraguan dan kebimbangan dalam mengambil keputusan, dalam menentukan pilihan atau sikap hidup kami. Tuhan tolong kami, berikan kekuatan dan hikmat bagi kami Tuhan, agar setiap keputusan-keputusan yang kami ambil, pilihan-pilihan yang kami tentukan dalam hidup ini, dalam tuntunan kasih dan kekuatan yang daripada-Mu melalui Roh-Mu yang kudus. Berkati hidup dan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kiranya semangat kebangkitan Kristus akan selalu menjadi bagian hidup dan kehidupan kami. Juga di dalam berbagai perjuangan-perjuangan kami, dalam berbagai pekerjaan kami,
dalam berbagai usaha dan kerja kami, bahkan di tengah-tengah pergumulan kami. Tolong kami Tuhan, kami mohon pemeliharaan-Mu senantiasa. Dan begitu pun juga bagi saudara-saudara kami yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Saudara-saudara kami yang bergumul atau ada beban dalam hidup dan kehidupan mereka. Kami percaya ya Tuhan, bahwa kebangkitan-Mu memberikan semangat dan kekuatan bagi kami, dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan pemeliharaan-Mu selalu Engkau nyatakan bagi kami semua dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Berkati orang tua kami para lansia dalam menjalani hidup dan kehidupan usia indah kehidupan mereka. Saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan, anugerahkan iman dan pengharapan dan semangat serta sukacita di dalam Tuhan, karena kami yakin Tuhan, Engkau akan mengangkat segala kelemahan dan sakit dan memulihkan mereka dari segala kelemahan-kelemahan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati kami dalam waktu istirahat tidur malam ini, lindungi dan peliharakan kami. Berkati persekutuan kami, Jemaat Warakas, untuk senantiasa sehati di dalam doa, bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman, dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu saudara-saudara yang sepengharapan, puji syukur kepada Tuhan untuk persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Mari kita tetap tekun untuk bersekutu di hadapan Tuhan dalam menjalani hidup dan kehidupan kita setiap hari, dan menjadikan firman Tuhan menjadi sumber hikmat, kekuatan, dan tuntunan yang sejati bagi kita semua. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Salam sehat, tetap semangat, semangat Paskah, dan Bongi Melo.